Pertama, install dua CentOS, beri nama CentOS Live dan CentOS Write. Selanjutnya, buat pengaturan untuk network. Pada network, buat sebuah network baru, kemudian beri IP 10.0.2.0/24. Klik OK. Kemudian buat satu lagi dengan IP 192.168.20/24. Klik OK. Pada CentOS Live, klik setting, masuk pada network. Kemudian pada adapter 1, pilih NAT network. Pada adapter 2, pilih host only adapter. Pastikan di sini adalah allow all. Klik OK. Pada CentOS Write, masuk ke bagian network. Pada adapter 1, pilih NAT network 1. Pada adapter 2, pilih host only adapter. Kemudian jangan lupa pilih allow all. Klik OK. Jalankan CentOS Live dan CentOS Write yang sudah kita konfigurasi. Di sini Anda bisa melihat bahwa CentOS Live menggunakan background biru dan CentOS Write menggunakan background abu-abu untuk memudahkan kita membedakan antara left dan right. Hal yang kita lakukan saat ini adalah melakukan setting interface ETH0 dan ETH1 menjadi DHCP supaya mereka mendapatkan IP secara otomatis ketika CentOS dijalankan. Setiap perintah yang ada di CentOS Live nantinya juga akan dijalankan di CentOS Write. Jadi mari kita mulai saja. Untuk mengatur IP pada ETH0, kita perlu masuk ke text editor pada file etc sysconfig /network script jfg ETH0. Jika sudah, pada device masukkan ETH0, kemudian pada on boot pilih yes dan boot pro masukkan DHCP. Jika Anda sudah melakukannya, save file tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan setting IP pada interface ETH0. Caranya hampir sama, yaitu kita tinggal merubah file ETH0 menjadi ETH1. Pada device pilih ETH1, on boot pilih yes supaya ETH1 mendapatkan IP secara otomatis ketika CentOS dijalankan. Kemudian boot pro pilih DHCP. Jika sudah, save file tersebut. Selanjutnya kita perlu merestart network yang ada di CentOS Live. Caranya adalah dengan service network restart. Tunggu beberapa saat hingga semuanya siap. Jika sudah, cek IP dari ETH0 dan ETH1 dengan perintah ifconfig. Jika benar, maka Anda akan melihat keterangan seperti ini. Pada ETH0 memiliki IP 10.0.2.15 dan ETH1 memiliki 192.168.56.101 untuk CentOS Live. Sekarang kita berpindah ke CentOS Write. Lakukan hal yang sama persis dengan apa yang telah kita lakukan di CentOS Live. Pertama yaitu setting IP menjadi DHCP pada ETH0. Isinya sama, device ETH0, on boot yes, boot proto DHCP. Save file tersebut. Kemudian lakukan sekali lagi pada ETH1, on boot yes, boot pro DHCP. Save file tersebut. Kemudian restart network pada CentOS Write.
service network restart. Tunggu beberapa saat hingga semuanya selesai. Jika sudah, sekarang kita cek IP pada ETH0 dan ETH1 dengan perintah ifconfig. Jika benar, Anda akan melihat hasil seperti ini. Pada ETH0, IP-nya adalah 192.168.24. Kemudian pada ETH1, IP-nya adalah 192.168.56.102. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah menginstal OpenSwan, yaitu aplikasi utama yang akan kita bahas. Untuk menginstalnya cukup mudah. Kita tinggal mengetikkan perintah install OpenSwan. Kemudian install juga LSOF sebagai aplikasi pendukung OpenSwan dan juga TCP/DAM. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Lakukan juga hal yang sama pada CentOS Write. Tunggu keduanya selesai. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah enable packet redirect. Bagaimanakah caranya? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Pada CentOS Left, masukkan perintah berikut. Selanjutnya, masukkan perintah yang sama, akan tetapi ubah all menjadi default. Selanjutnya, ubah kembali menjadi ETH0, ETH1, dan LO. Berikutnya, masih dengan perintah yang sama, akan tetapi kali ini ubah send menjadi accept. Jangan lupa ubah menjadi all, kemudian ubah menjadi default, ETH1 atau ETH0, dan terakhir adalah LO. Selanjutnya, lakukan perintah yang sama pada CentOS Write. Ubah all menjadi default. Default. Kemudian ETH0, ETH1, dan LO. Selanjutnya ubah send menjadi accept. Ubah menjadi default, ETH0, ETH1, dan LO. Jika Anda sudah melakukan perintah ini pada CentOS Left dan Right, maka Anda siap melanjutkan ke tahap berikutnya. OpenSwan membutuhkan port 500 dan 4500 untuk melakukan komunikasi antar host. Sehingga kita perlu membuka port-port tersebut melalui firewall. Caranya adalah buka text editor pada file etc sysconfig/iptables. Selanjutnya, tambahkan baris berikut ini, yaitu A input main P UDP port 500 di port 500 main J accept hingga min A output P UDP port 4500 di port 4500 main J accept. Di sini adalah baris ketiga, 4, 5, dan 6. Jika sudah, save file tersebut.
Kemudian lakukan hal yang sama pada CentOS Write. Tambahkan kode berikut ini untuk membuka port 500 dan port 4500. Jika sudah, simpan file tersebut. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan sedikit rumit, yaitu membuat hostkey baru. Hostkey ini nantinya digunakan untuk mengenkapsulasi dan dekapsulasi paket yang akan dikirim antar host satu ke host yang lainnya. Untuk membuat hostkey yang baru, pada CentOS Live, masukkan perintah tunggu beberapa saat hingga hostkey baru terbuat. Biasanya memakan waktu 10 hingga 15 menit, tergantung kecepatan komputer Anda. Lakukan hal yang sama juga pada CentOS Write selagi menunggu hostkey pada CentOS Live. Tunggu hingga keduanya selesai. Untuk saat ini akan saya skip untuk mempersingkat waktu. Jika berhasil, maka akan keluar generated RSA key pair using the NNS database pada CentOS Write maupun CentOS Live. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan key yang baru saja kita buat. Perintahnya yaitu ipsec show hostkey. Kemudian kita tentukan left dan right-nya. Di sini kita harus benar dalam menentukan left dan right. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan untuk proses berikutnya. Bisa kita lihat di sini bahwa left RSA key bla 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 ini adalah key yang nanti kita butuhkan untuk proses enkapsulasi. Jika perlu, Anda bisa mencatat semua key yang ada di sini, karena kita akan memerlukannya nanti. Pada CentOS Write, lakukan hal yang sama untuk melihat key yang baru saja kita buat, show hostkey, kemudian berikan parameter write. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kita sudah mempunyai key untuk left dan right yang nantinya akan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Setelah kita mempunyai key pada masing-masing CentOS, langkah berikutnya yaitu membuat satu file konfigurasi yang berisi key dari CentOS Live dan key dari CentOS Write. File ini nanti akan ditempatkan pada CentOS Live dan CentOS Write. Gunanya adalah supaya CentOS Write mengerti key dari CentOS Live dan CentOS Live mengerti key dari CentOS Write. Oke, untuk langkah-langkahnya adalah langkah yang akan kita lakukan adalah pertama, kita membuat sebuah file konfigurasi baru. Perhatikan bahwa ekstensi yang digunakan di sini adalah .conf. Selain ekstensi ini, maka file konfigurasi Anda tidak akan terbaca. Selanjutnya yaitu edit file tersebut menggunakan text editor. Pada baris pertama, masukkan conf, kemudian diikuti dengan nama tunnel yang ingin Anda buat, misalkan my tunnel. Selanjutnya, pada baris kedua, berikan tab, kemudian masukkan out by RSA sig. Di bawahnya, masukkan auto start. Kemudian left, isi dengan IP dari CentOS Live, yaitu 192.168.56.101. Di bawahnya, masukkan left RSA sig key dan biarkan kosong. Kita akan mengisinya nanti. Selanjutnya yaitu write
kemudian isi dengan IP dari CentOS Write 192.168.56.102. Kemudian di bawahnya sama write RSA-SIG key dan biarkan ini kosong. Jika sudah, simpan file tersebut. Pada tahap ini kita membutuhkan satu aplikasi baru dari Windows untuk mengakses CentOS Left dan CentOS Right dari Windows, yaitu WinSCP. Sini saya sudah membuka WinSCP. Pada hostname, masukkan IP dari CentOS Left, yaitu 192.168.56.101. Kemudian username isi dengan root dan masukkan password Anda. Jika benar, maka tampilan WinSCP akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan key dari CentOS Left ke file konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya. Pertama, kita buka dulu key dari CentOS Left yang berada di etc, kemudian ipsec.secret. Klik kanan, kemudian pilih edit. Key dari CentOS Left berada pada variabel pubkey. Copy semua key yang ada, kemudian buka file konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu etc ipsec.d mytunnel.conf. Klik kanan, edit. Kemudian letakkan pada left RSA-SIG key. Jangan sampai tertukar karena nanti file konfigurasi Anda tidak akan terbaca oleh IPsec. Jika sudah, buat sebuah koneksi baru dari WinSCP untuk mengakses CentOS Write. Caranya dengan mengklik New Session, masukkan IP dari CentOS Write, username root, dan password sesuai dengan password Anda. Jika sudah, Anda akan melihat tab baru di sini dengan IP 192.168.56.102 atau CentOS Write. Kemudian masuk ke file ipsec.secret atau file key dari CentOS Write. Kita cari, klik kanan, edit, kemudian copy seluruh pub key yang ada. Copy, kemudian masukkan pada file konfigurasi kita sebelumnya, yaitu pada bagian write RSA-SIG key. Jika sudah, simpan file konfigurasi ini, klik save, oke, kemudian tutup. Selanjutnya yaitu copy file konfigurasi ini ke CentOS Write. Caranya yaitu klik kanan, kemudian duplicate. Pada target session, pilih CentOS Write, kemudian directory, pilih etc ipsec.d, dan klik OK. Dari sini Anda bisa mengecek pada folder etc ipsec.d sudah terdapat file konfigurasi yang isinya sama persis dengan apa yang ada pada CentOS Left. Close, kemudian close IPsec. Kemudian
kemudian close WinSCP karena kita tidak membutuhkannya lagi. Yes. Selanjutnya pada CentOS Live kita cek apakah file konfigurasi yang kita buat sebelumnya sudah benar. Caranya dengan cat /etc /ipsec.d/ nama file tersebut mytanam.com. Kita lihat di sini bahwa outby rsasig auto start left adalah IP dari CentOS Live. Left rsasig key dari CentOS Live, kemudian sama juga dengan yang right. Pada CentOS right kita juga bisa mengecek apakah file tersebut sama atau tidak. Cat etc /ipsec.d/ mytanam. Kita lihat di sini kita mempunyai file yang sama. Jika sudah, maka kita siap untuk langkah berikutnya. Setelah kita membuat file konfigurasi, langkah berikutnya yaitu membuat file konfigurasi tersebut terbaca oleh OpenSwan. Caranya yaitu dengan masuk ke file /etc /ipsec.conf. Kemudian pastikan pada baris include /etc /ipsec.d bintang.conf tidak ada tanda pagar. Pastikan tidak ada tanda pagar. Jika sudah, save file tersebut. Lakukan hal yang sama pada CentOS write. Pastikan tidak ada tanda pagar, sebelum baris include. Jika sudah, save file tersebut. Semua pengaturan IPsec sudah kita lakukan. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan IPsec tersebut. Caranya adalah dengan perintah IPsec service IPsec start. Jika benar atau berhasil, Anda akan melihat baris VPS enable. Kemudian untuk mengecek sekali lagi apakah konfigurasi IPsec yang kita buat sudah tepat, kita lakukan verifikasi dengan IPsec verify. Tunggu beberapa saat hingga proses verifikasi selesai. Jika sudah selesai, maka pastikan tidak ada kata-kata violate. Di sini kita mendapatkan satu kata violate karena kita belum mendisable Linux. Untuk membenarkannya, kita gunakan perintah set enforce 0. Kemudian lakukan verifikasi sekali lagi. Pada verifikasi yang kedua, kita bisa melihat bahwa Linux mode sekarang berubah menjadi OK. Kita tunggu proses verifikasi hingga selesai. Sementara menunggu, kita juga bisa lakukan hal yang sama pada CentOS write, yaitu menjalankan IPsec dengan cara service IPsec start. Kemudian, karena kita sudah tahu permasalahannya, maka kita disable dulu Linux yang ada. Set enforce 0. Kemudian lakukan verifikasi dengan cara IPsec verify. Tunggu hingga keduanya benar-benar selesai. Yep, pada CentOS Live
sepertinya sudah selesai. Dan sekarang tidak ada kata-kata violate. Untuk NA dan disabled, hiraukan bagian tersebut karena kita tidak membutuhkan bagian tersebut. Pada CentOS Write juga sudah selesai, berarti kita siap untuk langkah selanjutnya. Setelah IPsec sudah benar, selanjutnya kita akan membuat sebuah tunnel dan menghidupkannya sebagai jalur komunikasi antara CentOS Left dan CentOS Right secara aman menggunakan IP Secure. Caranya adalah kita menggunakan perintah IPsec auto // add kemudian nama tunnel yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Dalam hal ini adalah my tunnel. Jika Anda mendapati baris FIPS enabled, berarti Anda sudah berhasil membuat sebuah tunnel. Langkah berikutnya tinggal menghidupkan tunnel tersebut. Perintahnya hampir sama, Anda hanya perlu mengubah add menjadi up. Anda akan melihat IPsec SA established, yang artinya tunnel sudah berhasil dibuat. Kemudian lakukan hal yang sama pada CentOS Write, yaitu IPsec auto add my tunnel. Yep, my tunnel. Kemudian hidupkan tunnel tersebut. Yep, di sini kita juga melihat IPsec SA established, berarti tunnel yang sudah kita buat berhasil dan hidup. Setting IPsec sudah benar, tunnel juga sudah dibuat dan hidup, maka langkah terakhir adalah mengecek apakah IPsec ini benar-benar berjalan pada CentOS Left dan CentOS Right. Caranya cukup mudah, kita tinggal ping dari CentOS Left ke CentOS Right atau CentOS Right ke CentOS Left. Sedikit penjelasan di sini bahwa untuk mengetahui apakah IPsec atau OpenSWAN sudah berjalan baik, kita akan menggunakan fasilitas ping, di mana pada standarnya ping menggunakan paket ICMP untuk bertukar data. Akan tetapi ketika kita menggunakan OpenSWAN atau IPsec, paket tersebut dienkapsulasi menjadi ESP atau Encapsulated Secure Payload. Tanpa panjang lebar, mari kita coba saja mengeping dari CentOS Left ke CentOS Right. Kemudian kita melakukan ping dari CentOS Right ke CentOS Left. Ping 192. Ups. Pertama, pada CentOS Right atau tujuan dari ping, kita perlu mengaktifkan TCP dump. TCP dump untuk mengetahui paket-paket yang lewat ketika terjadi ping. Kita pilih ETH1 karena interface yang kita gunakan adalah ETH1. Kemudian kita filter paket tersebut, yang keluar hanyalah ESP. Tekan Enter. TCP dump sudah siap. Sekarang kita melakukan ping ke CentOS Right 192.168.56.102. Bisa kita lihat di sini. Satu ping memberikan 2 traffic pada CentOS Right. Saya akan coba hentikan. Di sini juga saya hentikan. Bisa kita lihat di sini di CentOS Right bahwa terdapat paket yang datang dari 101 menuju 102. Kemudian 102 mereply ke 101. Itu adalah satu ping. Oke. Sejauh ini sudah berhasil dari left ke right. Maka kita coba sebaliknya, yaitu dari right ke left. Pada CentOS Left, aktifkan TCP dump. TCP dump main N, main I.
diikuti dengan ETH1 atau interface yang kita gunakan, kemudian filter paketnya yaitu ESP. Selanjutnya kita ping CentOS left dari CentOS right 192.168.56.101. Bisa kita lihat di sini bahwa satu ping memberikan dua traffic, yaitu request dan reply berupa ESP, bukan berupa ICMP lagi. Saya stop. Ini juga akan berhenti. Yap. Dari sini kita sudah berhasil melakukan tunneling menggunakan IPsec dengan aplikasi OpenSwan.